Ya, sudah tampak. Sudah bisa dimulai, Bu, sekarang? Ya, silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Cek, Roziko. Mungkin sinyalnya ya. Baik, berikut Ibnu Khaldun. Next. Nah, di sini ada biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunis pada permulaan bulan Ramadan tahun 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Dari keluarga yang berimigrasi dari Andia ke Tunis pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Wali Al-Din Abd Ar-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad ibn Ibrahim bin Abd Ar-Rahman bin Khaldun. Leluhur ulama ini berasal dari Hadramaut atau Yaman. Mereka hijrah ke Spanyol pada abad ke-8 bersamaan dengan gelombang penaklukan Islam di semenanjung Andalusia. Ayah Ibnu Khaldun bernama Abu Abdullah Muhammad. Ayahnya adalah seorang ulama yang ahli dalam ilmu agama. Ibnu Khaldun belajar ilmu-ilmu syariat kepada para ulama, seperti juga ilmu bahasa, dan menjadi terkenal dalam puisi, filsafat, dan logika atau mantik. Ibnu Khaldun dididik oleh keluarga yang terkemuka dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik. Baik, boleh di next. Nah, di sini ada karya-karya Ibnu Khaldun, yaitu yang pertama ada Al-I'bar, yang kedua Muqaddimah, dan yang ketiga Al-Ta'rif. Selanjutnya, boleh di next yuk. Di sini ada pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah proses yang bertujuan untuk mengenal lingkup luar diri manusia, Tuhan yang disembahnya, dan wahyu-wahyu yang diterima para rasulnya dengan mengembangkan potensi atau fitrah menjadi aktual serta terwujudnya kemampuan manusia untuk membangun peradaban umat demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Berangkat dari pemikiran ini, dasar atau sumber yang dijadikan pijakan pendidikan oleh Ibnu Khaldun sama dengan dasar pendidikan Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Athar para sahabat Nabi. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh Mahda, kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya. Mohon maaf, ada suaranya nggak ya? Terdengar. Terima kasih, Bu. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Menurutnya ada 6 tujuan pendidikan, yaitu mempersiapkan seseorang dari segi keagamaan, yaitu mengajarkan syiar-syiar agama menurut Al-Quran dan Sunnah. Sebab dengan jalan itu potensi iman itu diperkuat sebagaimana halnya dengan potensi-potensi lain yang jika telah mendarah daging maka ia seakan-akan menjadi fitrah. Yang kedua, ada menyiapkan seseorang dari akhlak. Yang ketiga, ada menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Yang keempat, ada menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan yang dikatakannya bahwa mencari dan menegakkan hidupnya
mencari pekerjaan sebagaimana ditegaskan pentingnya pekerjaan sepanjang umur manusia. Sedangkan pengajaran atau pendidikan dianggapnya termasuk di antara keterampilan-keterampilan itu. Yang kelima ada menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiranlah seseorang itu dapat memegang berbagai pekerjaan dan pertukangan atau keterampilan tertentu, seperti yang telah diterangkan di atas tadi. Yang keenam ada menyiapkan seorang dari segi kesenian. Di sini termasuk musik, syair, khat, seni, dan lain-lain. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada metode pembelajaran menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama ada metode pentahapan, yaitu tadaruj, yaitu yang artinya pengajaran pada anak hendaknya dilakukan secara berangsur-angsur, setapak demi setapak dan sedikit demi sedikit. Pertama-tama, guru menjelaskan permasalahan yang prinsipil mengenai setiap cabang pembahasan yang diajarkan. Keterangan yang diberikan haruslah bersifat umum dan menyeluruh dengan memperhatikan kemampuan akal dan kesiapan pelajar memahami apa yang diajarkan kepadanya. Ibnu Khaldun menerangkan, yaitu, ketahuilah bahwa mengajar pengetahuan pada pelajar hanya akan efektif jika dilakukan berangsur-angsur, setapak demi setapak, dan sedikit demi sedikit. Next. Yang kedua ada metode karya wisata atau rihlah. Ibnu Khaldun mendorong agar dilakukan perawatan dan menurut ilmu, karena dengan cara ini murid-murid akan mudah mendapatkan sumber-sumber pengetahuan yang banyak sesuai dengan tabiat eksploratif anak dan pengetahuannya. Pengetahuan mereka akan didasari atas observasi langsung sehingga memberikan pengaruh yang cukup besar. Perlawatan atau rihlah menurut Ibnu Khaldun adalah perjalanan untuk menemui guru-guru, mempunyai keahlian khusus, dan belajar pada tokoh ulama dan ilmuwan terkenal sebagaimana yang dituliskan, yaitu berkelana mencari ilmu merupakan keharusan untuk mendapatkan faidah atau pengetahuan yang bermanfaat dan kesempurnaan yang hanya bisa didapat dengan bertatap muka dengan orang-orang yang berpengaruh. Next. Yang ketiga ada metode pengulangan, yaitu tikrori. Kewajiban guru adalah kembali pada pembahasan pokok dan mengangkat pengajaran pada tingkat yang lebih tinggi. Di sini guru tidak boleh hanya puas dengan cara pembahasan yang bersifat umum saja, tetapi juga harus membahas dari segi-segi yang menjadi pertentangan dan berbagai pandangan yang berbeda. Di sini dapat diketahui bahwa cara latihan yang sebaik-baiknya menurut Ibnu Khaldun mengandung 3 kali ulang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azahra. Padanya, silakan. Selanjutnya ada metode latihan atau praktek atau disebut tadrib. Metode lain yang sering disebutkan oleh Ibnu Khaldun dalam pendidikan ialah metode latihan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan, metode paling mudah untuk memperoleh malaka ini adalah dengan melalui latihan. Ibnu Khaldun juga menganjurkan untuk mengajarkan ilmu melalui pelaksanaan lapangan dan latihan atau praktek setelah proses pemahaman ilmu dilakukan atau teori. Ya cilek. Dua. Junior, tolong Maka kemahiran akan terbentuk dalam penguasaan ini akan terbentuk jika guru mahir dalam ilmu mengajar. Ibnu Khaldun mengatakan dia menjadi terlatih demikian sehingga pengajaran gejala hakikat menjadi suatu kebiasaan atau malakah baginya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus teman-teman untuk kelompok yang presentasi tentang Ibnu Khaldun ya. Khususnya jadi tadi sudah disampaikan tentang metode, khususnya metode pengajaran, pendidikan yang di teori yang diberikan oleh Ibnu Khaldun. Beberapa di antaranya mungkin sudah familiar ya saya rasa sama kita gitu, terutama ketika di pengajaran Quran gitu ya.
Tapi memang nggak sadar, artinya memang banyak khazanah Islam yang belum digali. Nah, alhamdulillahnya sama teman-teman ini digali, jadi kita tahu ya, artinya ini tuh ada teori-teori dari tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh Islam, dan itu kita gali. Karena kalau nggak dipelajari begitu, kita nggak pernah tahu, dan yang kita sangka kan hanya Ibnu Khaldun kayak penjelajah gitu ya, hanya sebagai penjelajah, dan mungkin banyaknya di bidang ekonomi gitu, tapi di pendidikan beliau juga punya andil. Ternyata ada beberapa metode yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman yang sudah disampaikan oleh kelompok yang tadi menyampaikan tentang tokoh Ibnu Khaldun di dunia pendidikan khususnya. Bagi yang akan ada pertanyaan, boleh sementara ini disimpan dulu, nanti kita buka di sesi selanjutnya ya setelah satu kelompok ini maju. Jadi pertanyaan nanti dibuka setelah dua kelompoknya maju. Oke, berikutnya mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, kelompok berapa? Yang tentang Buya Hamka kalau nggak salah ya. Oke. Ini kelompoknya hanya berdua? Iya, Bu. Emang ada yang berdua dan ada yang bertiga, Bu. Iya, ya. Ya, silakan. Dimulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul untuk menimba ilmu di mata kuliah psikologi pendidikan kali ini. Saya Dian Fitri Damayanti dan teman saya Dian Nafira Febriani akan menjelaskan kepada teman-teman tentang Profesor Dr. Hamka dan pandangannya mengenai psikologi pendidikan. Mungkin bisa di full screen ya. Kedengeran nggak, Bu? Lagi hujan soalnya. Kedengeran, cuman bisa di full screen nggak slide-nya? Oke, sip. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang siapa sih Profesor Dr. Hamka itu. Nah, Profesor Dr. Hamka Abdul Malik Karim Amrullah, yang biasa kita sapa sebagai Buya Hamka itu, memiliki gelar Datu Indomo, yang dimana Datu atau Dato berasal dari bahasa Sanskerta, yang Dato itu berasal dari Da atau Ra, yang berguna luhur, dan To memiliki guna orang, sehingga orang yang memiliki gelar tersebut memiliki makna yang sejajar dengan raja. Nah, Dr. Hamka ini populer juga di kalangan banyak orang, karena ia memiliki nama pena Hamka yang biasa kita baca di buku, di surat kabar, dan sebagainya. Ia juga merupakan seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia yang berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908 atau dalam tanggal Islam 13 Muharram 1326 Hijriah di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Utara. Dan beliau meninggal di Jakarta tanggal 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun. Nah, Hamka ini lahir di era yang sangat hebat karena pada saat itu sedang terjadi pertentangan antara kaum muda maupun kaum tua. Buya Hamka hidup di dalam keluarga yang terkenal sangat taat akan agamanya karena ayah Hamka adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah, yang diberi gelar Tuanku Kisai bin Tuanku Abdullah Saleh. Nah, Haji Rasul ini merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekah, juga pelopor kebangkitan kaum muda, dan juga tokoh Muhammadiyah di daerah Minangkabau. Sementara ibu beliau bernama Siti Syafiah Tanjung binti Haji Zakaria yang wafat pada tahun 1934.
Nah, dari penjelasan saya di atas, dapat kita ketahui ya bahwa Hamka berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dari generasi pembaru Islam, terutama di Minangkabau pada akhir abad X1X. Nah, sejak kecil, kenapa sih Hamka itu juga terkenal gitu? Karena taat akan agamanya, selain orang tuanya yang merupakan pemuka agama, beliau juga sejak kecil selalu menerima dasar-dasar agama Islam dan membaca Al-Quran langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun, ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya sempat beliau enyam sekitar 3 tahun. Dan pada malam hari, Hamka belajar mengaji dengan ayahnya hingga khatam. Pada saat Hamka telah dewasa, ia memutuskan untuk terjun dalam dunia politik melalui Masyumi, hingga partai tersebut dibubarkan. Tidak lama kemudian, ia menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, yang biasa kita sebut sekarang itu sebagai MUI, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Nah, Hamka juga dikenal sebagai sosok ulama yang besar, gigih, membela Islam, dan sangat tegas dalam hal akidah, tanpa kompromi. Ia pernah berkutip bahwa kita sebagai ulama telah menjual diri kita kepada Allah, tidak bisa dijual lagi kepada pihak manapun. Bisa di next. Nah, sudut pandang Profesor Dr. Hamka terhadap psikologi pendidikan. Nah, Hamka memaknai manusia sebagai khalifah fil ard, sebagai makhluk yang telah diberikan oleh Allah potensi akal sebagai sarana untuk mengetahui hukumnya. Menurut Hamka, melalui akal manusia dapat menciptakan peradabannya dengan lebih baik. Fenomena ini dapat dilihat dari sejarah manusia di muka bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 30, Fa'akim wajhaka lid-daini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya adalah hadapkan dengan seluruh dirimu itu kepada Allah atau kepada agama Islam sebagaimana engkau adalah hanif atau secara kodrat memiliki pada kebenaran. Itulah fitrah Tuhan yang telah mempotensikan manusia padanya. Nah, menurut Hamka, psikologi pendidikan adalah suatu sarana untuk mendidik watak kepribadian peserta didik. Dalam pandangan Hamka, pendidikan di sekolah tidak bisa dilepaskan dari pendidikan di rumah, karena menurutnya hanya ada komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Agar orang tua murid dengan guru dapat saling bersilaturahmi sekaligus mendiskusikan tentang perkembangan anak didiknya. Nah, masjid menurut Hamka merupakan poin penting di sini karena ia berpendapat bahwa masjid adalah sarana untuk pertemuan tersebut. Dengan adanya sholat berjamaah di masjid antara guru dan orang tua maupun murid itu sendiri, ia berharap bisa saling berkomunikasi secara langsung. Kutip Hamka adalah kalau rumahnya berjauhan, akan bertemu pada hari Jumat. Pemikiran Hamka di atas akan bisa berjalan secara efektif di daerah-daerah pedesaan di mana mobilitas warganya yang begitu tinggi. Next. Ya. Menurut Hamka, tugas maupun tanggung jawab seorang pendidik adalah memantau, mempersiapkan, dan menghantarkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat untuk melaksanakannya. Nah, untuk melaksanakan hal ini ada 3 institusi yang bertugas dan bertanggung jawab, yaitu yang pertama adalah Lembaga Pendidikan Informal atau keluarga. Lembaga pendidikan informal merupakan lembaga pendidikan pertama dan yang paling utama sebagai jembatan dan penunjang bagi pelaksanaan pendidikan selanjutnya, formal dan non-formal. Nah, lingkungan keluarga ini adalah lingkungan yang pertama menyentuh anak sehingga besar peranannya terhadap pertumbuhan
dan perkembangan anak dalam rangka membentuk pribadi yang matang, baik lahir maupun batin. Menurut Hamka, tanggung jawab pendidikan dalam keluarga diemban oleh orang tua. Tingkah laku orang tua di dalam keluarga merupakan bentuk pendidikan pada anaknya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Karena perlunya pendidikan anak dalam keluarga, Islam telah mengajarkan bahwa pendidikan agama harus diajarkan sedini mungkin. Begitu anak dilahirkan, disitulah proses pendidikan dimulai, yaitu dengan cara mengazani dan iktimah. Dan yang kedua adalah lembaga pendidikan formal atau sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidaklah mungkin pendidikan akan dapat terpenuhi hanya dengan pendidikan informal saja. Oleh karena itu, muncul institusi-institusi yang menjalankan fungsinya sebagai tindak lanjut dari pendidikan keluarga. Nah, sekolah adalah institusi khusus yang menjalankan pendidikan setelah pendidikan keluarga. Melalui sekolah, anak mengenal dunia secara lebih luas. Kalau dalam lingkungan keluarga, anak mengenal ayah, ibu, adik, kakak, dan sanak saudaranya. Sedangkan di lingkungan sekolah, anak dapat mengenal lebih sosok guru mereka. Belajar bersama serta bermain bersama teman-teman dari berbagai kelompok masyarakat. Dan yang ketiga adalah lembaga pendidikan nonformal atau masyarakat. Manusia tidak akan bisa lepas dari lingkungannya. Ia senantiasa membutuhkan pertolongan orang itu karena manusia merupakan makhluk sosial. Atas dasar saling ketergantungan itu dan saling membutuhkan tersebut, maka menimbulkan kecenderungan berkelompok dan bersatu. Dalam kehidupan berkelompok tersebut, mereka bisa saling take and give dalam rangka mempertahankan kehidupan. Setiap masyarakat memiliki aturan-aturan, sistem nilai, ideologi, cita-cita, dan sistem pemerintahan atau kekuasaan tertentu. Mereka berusaha untuk melestarikannya dalam rangka kelangsungan masyarakat tersebut agar tetap eksis di tengah kehidupan masyarakat lain. Salah satu bentuk pelestarian budaya, sistem nilai tersebut adalah melalui pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah pemberian muatan-muatan pada anak didik untuk dapat melestarikan sebagian budaya masyarakat dan sebagian lagi untuk dikembangkan demi kemajuan masyarakat. Next. Nah, nilai-nilai psikologi pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nafira. Kepada Nafira, dipersilakan. Ya, terima kasih Dian atas penjelasannya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai psikologi pendidikan menurut sejarah hidup Profesor Dr. Hamka. Nah, yang poin pertama ini ada kejujuran. Kejujuran merupakan model usaha pertama untuk keberhasilan Hamka adalah kejujuran. Karena sesuatu yang dimulai dengan kejujuran akan berbuah manis tanpa sedikit pun sikap a priori. Salah satu manfaat dari kejujuran menurut Buya Hamka adalah orang lain akan lebih mudah menyerap apa yang disampaikan, apalagi ketika kita berdakwah dengan menggunakan lisan. Dalam keluarga sederhananya, Hamka juga menanamkan sifat jujur. Sepertinya ia tahu betul bahwa lembaga pendidikan Islam yang paling besar menanamkan sifat terpuji ini tidak lain adalah dalam keluarga. Karena hal berikut merupakan salah satu contoh penanaman nilai pendidikan Islam berupa kejujuran dalam kehidupan berkeluarga. Beliau juga menjelaskan bahwa besarnya bahaya sebuah kebohongan, karena satu kebohongan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Jika telah biasa berbohong, selanjutnya maka akan sangat sulit untuk memisahkan yang mana yang bohong dan yang mana yang jujur. Masyarakat setempat juga akan mengetahui seseorang itu telah akrab dengan kebohongan, dan kita akan amat rugi apabila telah kehilangan kepercayaan dari orang lain terhadap dirinya. Profesor Dr. Hamka juga telah mengklarifikasikan kebohongan itu dengan beberapa bentuk berlebih-lebihan dalam memberikan sesuatu, mencampur adukan yang benar dan yang salah, memotong-motong kebenaran, menyatakan dengan mulut tapi berlainan dengan hati, memuji secara berlebihan kepada orang yang berpengaruh, janji yang tidak dipenuhi, main di belakang, mengangkat diri lebih dari ukurannya, saksi palsu, dan suka mengarang yang bukan-bukan. Nah, selanjutnya ada kecerdasan, di mana Hamka memiliki nilai-nilai pendidikan berupa kecerdasan yang sangat jarang dimiliki oleh kebanyakan ulama lainnya.
Cerdas yang dimaksud dalam tulisan ini bukan hanya semacam-macam intelligency quotient yang tinggi, akan tetapi lebih kepada kecerdasan melihat peluang, pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Akan tetapi, lebih kepada kecerdasan melihat peluang, dengan kecerdasan seperti inilah yang mengantarkan Hamka menjadi ulama yang paling tersohor di bumi pertiwi, bahkan ke luar negeri. Menurut Profesor Dr. Hamka, solusi dari semua kepayahan hidup ini tergantung pada penggunaan akal yang cerdas ataupun yang sehat. Karena dengan akal yang cerdas, semua akan dapat ada jalan keluarnya. Maka akal merupakan keistimewaan bagi pemiliknya, yaitu manusia. Manusia yang paling mulia pada mereka yang dapat memfungsikan akal sehat sesuai dengan mestinya. Bahkan dengan kecerdasan akal itu pula lah manusia mendapatkan keilmuan dan kemuliaan melebihi mulianya makhluk hidup lainnya. Cerdas juga merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai cita-cita kita, terutama di bidang pendidikan. Selanjutnya ada ambisi, di mana Hamka merupakan ulama yang memiliki cita-cita tinggi, tidak surut walaupun banyak sekali kegagalan yang telah ia alami. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Hamka juga sudah meyakini bahwa segala rintangan pasti ada jalan keluarnya, segala penyakit pasti ada obatnya, dan sebagaimana yang telah terdapat dalam pengalamannya, mengembangkan majalah pedoman masyarakat. Beliau ini masih dikategorikan belia ya pada saat beliau mengembangkan majalah pedoman masyarakat, yakni ketika ia masih berumur 28 tahun, di umur yang cukup muda ini, untuk memimpin sebuah perusahaan percetakan besar, khususnya untuk setingkat kota Medan. Nah, yang selanjutnya ada memohon-mohon jadikan pantang dari mengemis biar terkapar. Hamka dapat digolongkan kepada ulama sekaligus penulis yang produktif. Karena dalam penulisan pertamanya, Hamka dapat membuktikan bahwa beliau memiliki pendirian tersendiri, yaitu sifat yang tidak pernah bosan terhadap sesuatu yang telah ia geluti. Tepatnya kita dapat menyebutnya sebagai ulet ya, karena tanpa pantang menyerah seperti itu. Dan ini ada yang kurang ya, satu, yaitu mempunyai seorang musuh adalah kerugian. Hilang seorang teman adalah 2 kali rugi. Dalam menjalani persahabatan, Hamka juga tidak pandang bulu kepada bentuk atau kekayaan seseorang. Semua dimasukinya, dari kalangan yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Kegemarannya sebagai orang yang suka membaca membuat persahabatan bertambah luas, apalagi setelah ia memasuki pergerakan organisasi, membuat perjalanan hidupnya semakin panjang. Seperti itu. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada fungsi dari psikologi pendidikan menurut Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, fungsi psikologi pendidikan bukan hanya sebagai proses pengembangan intelektual dan kepribadian serta didik, akan tetapi juga atas terbentuknya sebuah proses sosialisasi peserta didik dengan lingkungan di mana ia berada. Secara inheren, pendidikan merupakan proses penanaman nilai-nilai kebebasan dan kemerdekaan pada peserta didik untuk menyatakan pikiran serta pengembangan totalitas dirinya. Dengan kata lain, pendidikan terhadap nilai-nilai keislaman merupakan proses transmisi ajaran Islam dari generasi ke generasi. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam aspek, tidak hanya aspek kognitif, pengetahuan tentang ajaran Islam, akan tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik, karena semua ini menyangkut bagaimana sikap dan pengalaman ajaran Islam secara kafah. Ia menekankan pentingnya pendidikan jasmani dan rohani, supaya jiwa kita dapat diwarnai oleh nilai-nilai agama dan dinamika intelektual yang seimbang. Integritas kedua aspek tersebut akan membantu keseimbangan dan kesempurnaan fitrah peserta didik. Hal ini disebabkan karena adanya esensi pendidikan Islam berupaya
untuk melatih perasaan peserta didik sesuai dengan fitrahnya yang dianugerahi kepada manusia, sehingga akan tercermin dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan pada mereka terhadap semua jenis dan bentuk pengetahuan dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Hamka juga, untuk membentuk peserta didik agar memiliki kepribadian yang baik berupa sebuah keharusan. Maka dari itu, eksistensi pendidikan agama merupakan sebuah kewajiban untuk diajarkan walaupun pada jenjang sekolah sekalipun. Namun dengan demikian, dalam dataran operasional proses tidak hanya dilakukan sebatas transfer of knowledge, akan tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana ilmu mereka diperolehnya, mampu menghasilkan suatu sikap yang akhlakul karimah, serta sesuai dengan peran nilai ilmu yang dimilikinya. Sementara fungsi psikologi pendidikan menurut Islam adalah supaya dapat memahami siswa secara menyeluruh. Suasana belajar tercipta menjadi suasana terpadu dan kondusif, sehingga dapat menciptakan bimbingan pada siswa dengan harapan terciptanya siswa yang cerdas, dapat menerapkan ilmu dari Al-Quran, hadis, dan masyarakat sosial. Boleh di next? Nah, di sini adalah penjangga dari Profesor Dr. Hamka. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, dan ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yaitu psikologi pendidikan adalah psikologi yang mempelajari penggunaan psikologi dalam masalah pendidikan. Psikologi pendidikan menurut Buya Hamka juga mempunyai fungsi dalam memahami siswa secara menyeluruh. Suasana belajar tercipta menjadi suasana terpadu dan kondusif, menciptakan bimbingan pada siswa hingga terciptanya siswa yang cerdas, hingga dapat menerapkan ilmu dari Al-Quran, Al-Hadis, dan masyarakat sosial. Dalam suatu sarana untuk mendidik watak kepribadian peserta didik, Buya Hamka juga mendirikan sekolah yang tidak bisa lepas dari pendidikan di rumah. Karena menurutnya harus ada komunikasi antar pihak sekolah dengan orang tua murid, agar orang tua murid dengan guru dapat saling bersilaturahmi dan sekaligus mendiskusikan tentang perkembangan anak didiknya. Dan menurut Dr. Hamka juga, fungsi psikologi pendidikan bukan hanya sebagai proses pengembangan intelektual dan kepribadian peserta didik, tetapi juga akan terbentuknya sebuah proses sosialisasi peserta didik dengan lingkungan di mana ia berada. Seperti itu. Dan selanjutnya boleh tolong di next. Nah, ini adalah sumber-sumber dari materi yang telah kami bawakan, yang ada di yang terlampir di makalah maupun PPT kami. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok yang mempresentasikan tentang pemikiran atau psikologi pendidikan dari tokoh Buya Hamka ya, tokoh dari Indonesia, dari lokal kita. Kita kasih aplaus teman-teman untuk kelompok yang sudah mempresentasikan tentang Buya Hamka ya. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi sebelumnya tentang Ibnu Khaldun kita tahu beliau itu tokoh ulama internasional lah, kan memang di Timur Tengah dan juga mengglobal. Nah, yang kedua ini tentang Buya Hamka. Buya Hamka beliau tokoh dari Indonesia dan tidak jauh dari kita ya, artinya ada punya sejarah juga di Al-Azhar gitu, di UAI. Dan tadi sudah diungkapkan beberapa di antaranya. Ini sebenarnya udah ada yang nanya ya, mungkin sambil
Oke, sambil mungkin ada di kolom pertanyaan yang mau tanya silahkan di kolom chat boleh, atau nanti mau mungkin di chat aja ya, nanti biar kelompoknya bisa berunding dulu, nanti baru dijawab oleh kelompok yang presentasi di hari ini. Sambil nunggu pertanyaan yang lain, tadi saya highlight sedikit ya, kalau kita lihat dari Ibnu Khaldun beberapa metode di pendidikannya. Di antaranya ada model tadarruj, itu step by step gitu ya, karena tidak dikasih sekaligus. Ini mungkin tadi sudah sering kita terapkan juga ya, mungkin teman-teman yang pernah ngajar atau saat ini sedang ngajar gitu. Kemudian ada juga yang modelnya rihlah. Nah, rihlah ini, Ibnu Khaldun sebenarnya terkenal dengan rihlahnya beliau gitu ya, artinya explore atau mungkin berpetualang dari satu tempat ke tempat lain gitu. Dan tadi di rihlah itu di sana belajar ya, banyak yang kita atau pelajar atau murid yang bisa ambil hikmah juga karena berinteraksi langsung itu. Nah, kenapa mungkin di sekolah dulu ya, mungkin sampai sekarang juga ya, artinya waktu sekolah terutama kita banyak kayak studi tour atau rihlah gitu, rihlah ilmiah namanya. Artinya bukan hanya belajar di kelas, tapi kita juga didorong untuk eksplor ke beberapa tempat. Kalau pengalaman saya dulu mungkin entah sama atau beda dengan teman-teman, rihlahnya ya, rihlah ilmiah atau studi tournya ke beberapa tempat, misalnya ada ke daerah tertentu yang saya ingat waktu zamannya sekolah itu ke daerah mana tuh namanya, Dieng. Di sana bukan hanya tentang belajar tentang sejarah lokasi tersebut, tapi tentang kan di sana sulfurnya kaya ya, jadi ada tentang percobaan di ranah sains juga di sana. Jadi kita langsung ke sana ngelihat gimana tentang sains, termasuk mungkin ada beberapa di bidang biologi dan lainnya. Itu yang tadi eksplor langsung ke lapangan. Seperti itu. Dan nanti ini kalau di ranah perkuliahan ya, nah teman-teman akan mengalami itu ketika nanti mungkin praktik. Kalau biasanya teori gitu di kelas atau hanya materi di kelas, nah ada saatnya nanti praktik langsung, entah dengan klien atau ditempatkan di suatu tempat untuk PPL atau studi lapangan gitu. Nah itu yang nanti explore langsung ya, langsung terjun menerapkan teori yang udah dipelajari dan sebagainya. Itu yang menarik dan banyak challenge gitu ya. Ini juga banyak tantangan karena kan mungkin biasanya kita hanya belajar teori gitu, tidak ketemu orang langsung. Mungkin kita tahu teori untuk konseling orang bagaimana, tapi ketika ketemu orang langsung kan nggak bisa dipaksa ya. Orang yang nggak mau nggak bisa dipaksa. Jadi harus ada trik tertentu, dan itu yang belajarnya gimana di pengalaman. Nggak mungkin kita belajar hanya di materi, di teori textbook itu tidak mungkin, tapi di pengalaman itu nanti belajar banyak. Seperti itu mungkin PPL atau nanti setelah perkuliahan ketika terjun ke masyarakat langsung. Termasuk ketika ada kegiatan pengabdian masyarakat itu yang turun. Sama seperti teman-teman ya, ketika mungkin PPL sebagai ajang untuk pengembangan teori. Nah, kalau di dosen-dosen atau guru-guru itu ketika pengabdian masyarakat, itu turun langsung untuk menerapkan apa yang dipelajari. Mungkin selama ini hanya ya sekedar teori, kita berretorika, berteori gitu, tapi tidak tahu langsung ke masyarakat gimana. Kan bisa jadi gini ya, ada teori-teori yang mungkin tentang keluarga, tentang ketahanan keluarga, atau tentang konseling, itu yang kita pelajari, tapi ternyata di lapangan tuh beda. Banyak sekali gap-nya, itu yang menarik sebenarnya. Dan solusi apa yang bisa kita tawarkan, itu yang tadi ranah pengabdian masyarakat, ketika turun ke lapangan itu yang menjadi tantangan. Termasuk juga nanti ketika KKN ya. Kalau KKN pada umumnya itu suka di lintas prodi. Jadi bisa jadi teman-teman bukan hanya satu prodi tapi lintas prodi. Nah, di situ gimana untuk kerjasama untuk membangun suatu tempat tertentu, desa tertentu gitu.
kan pastinya beda-beda, ada mungkin dari FST, ada dari hukum, teman-teman dari FPP itu harus berkolaborasi untuk sama-sama membangun gitu kan, kurang lebih kalau KKN itu 1 bulan. Tapi karena masa pandemik ini kita mungkin ada yang online, ada yang setengah offline, artinya setengah tidak seperti normal sebelumnya ya, artinya kalau sebelumnya kan kita ke suatu daerah tertentu itu barang-barang nanti diposkan di rumah masyarakat, nanti kita berkolaborasi di sana, dan itu lintas fakultas, lintas prodi. Nah, menariknya seperti itu, dan tadi ide kreativitas, ide untuk penerapan di masyarakat itu yang dikembangkan. Buat itu kemudian berikutnya ada model tikror ya, atau mengulang pengulangan, itu yang termasuk tadrib dipelajari di sana di Ibnu Khaldun tadi disebut oleh kelompok yang presentasi. Nah, ini sebentar sebelum saya mengaitkan tadi yang dari tokoh Buya Hamka juga. Nah, penting tadi disebutkan penting ada lembaga formal ya. Disebutkan ada lembaga yang formal, informal, mungkin formal artinya sekolah. Nah, Buya Hamka di sini ada peran ketika membangun atau mensentralkan sebagai peran gitu untuk mengedukasi masyarakat sekitar juga. Jadi bukan hanya mungkin sekolah saja gitu, guru saja, tapi ini sinergi antara semua orang, semua kontribusi itu bekerja sama, karena nggak mungkin ya ketika hanya diandalkan di sekolah saja atau guru saja atau lembaga pendidikan saja, tapi orang tuanya tidak mau berperan, itu agak sulit untuk membentuk karakter yang diinginkan atau tujuan dari pendidikan itu sendiri gitu. Nah, saya mau masuk sedikit ya sebelum nanti kita ke pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, nanti sambil direkap ya teman-teman yang presentasi atau kelompok yang presentasi sesuai dengan tujuan kelompok ini. Jadi kebetulan di hari ini, di pertemuan ini tuh sesuai dengan RPS, kita masuknya ke learning eksepsional, artinya pembelajaran bagi individu yang memiliki kelebihan. Gimana cara ngelihatnya? Mungkin di pertemuan sebelumnya teman-teman udah pernah, saya pakai ini, udah pernah dapat tentang intelijensi ya, intelijensi, dan saya yakin pernah belajar juga atau pernah mengalami ini ikut tes intelijensia ya. Nah, kita tahu ada beberapa tes di sana, ada Stanford Binet, ada Wechsler Intelligence Scale dan sebagainya. Yang itu memang banyaknya mengukur intelijensi ya. Kalau secara tokoh mulai dari Spearman, Thurston, Guilford sama Gardner. Nah, kalau teman-teman tahu Gardner ya, Howard Gardner itu dia tentang multiple intelligence. Jadi tidak hanya satu, berfokus satu, tapi multiple intelligence. Gitu. Howard Gardner. Nah, tapi memang untuk alatnya sendiri, alat tes IQ gitu atau tes intelijensi yang banyak kita gunakan ketika, terutama ketika akan masuk sekolah ya, misalnya Anda sebagai guru atau punya adik atau punya sekolah, itu biasanya ada tes IQ dulu kita namainya, atau tes intelijensi. Nah di sana itu di sana tes itu yang untuk mengukur tadi apakah sudah siap atau belum individu tersebut untuk memulai sekolahnya. Karena ada banyak anak ya, walaupun mungkin usianya sudah cukup, tapi ketika dites ternyata tesnya itu di bawah standar, itu jadi tidak boleh masuk sekolah. Ada juga yang ketika masuk sekolah sudah dites, walaupun umurnya masih di bawah, tapi ternyata hasilnya di atas kurva gitu, di tengah-tengah, itu boleh sekolah. Nah, hasil tes ini yang bukan hanya untuk masuk sekolah, misalnya ketika ini ya, mungkin ketika sekolah kemarin di SMA atau di pondoknya atau di MA-nya pernah ikut tes juga. Sebenarnya tesnya ketika masuk di SMA ini untuk
kayak penjurusan gitu ya. Mungkin kalau ada yang ikut seperti itu untuk penjurusan, mungkin bagusnya di mana. Nah, kalau hasil dari situ tuh sebenarnya terlihat. Nanti ada kurva di mana atau hasilnya anak-anak yang di atas kurva ya. Kan ada di bawah kurva. Ada yang di atas kurva. Ada yang di tengah-tengah. Di atas kurva itu biasanya nilainya 120-an ya. Taruhlah kita sebut IQ 120 ke atas. Lebih dari gitu ya. Lebih dari bisa. IQ-nya lebih dari 120, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika ada hasil seperti ini, nah itu yang kita sebut sebagai anak-anak yang punya keberbakatan, punya kelebihan atau gifted, punya ya keberbakatan di bahasa Indonesia seperti itu. Banyak program yang ditawarkan kalau di US, kita membandingkan di Amerika misalnya, itu sudah dari dulu ya, dia punya program sampai kayak punya akademi sendiri untuk mengembangkan anak-anak yang apa kita menyebutnya ya, yang cerdas ini ya, apa namanya, jenius gitu, yang jenius ini. Karena kalau nggak diasah, nggak diarahkan ada program, potensi yang dia miliki itu percuma jadinya. Nah itu yang dikembangkan di US terutama, di concern di ini. Ada satu akademi gitu, institut memang khusus untuk mengembangkan ini. Untuk anak-anak yang keberbakatan ya, diceknya itu dari tadi tes IQ-nya di atas 120, salah satunya itu. Kemudian diadakan program-program khusus, karena memang ketika dia disamakan dengan orang lain, dengan temannya yang mungkin di bawah kurvanya atau yang rata-rata, dia akan jadi ini, motivasinya kurang, kemudian tidak bersemangat untuk belajar, sekolah, dan sebagainya. Jadi harus dikasih program terus ya, yang dikembangkan terus supaya dia terasa, termotivasi terus. Kalau teman-teman tahu juga, misalnya mungkin sudah viral juga ya, ada misalnya anak anak orang Indonesia maupun orang luar itu yang mungkin usianya masih tahap di bangku SMP ya, tapi sudah bisa masuk ke kuliahan. Kalau nggak salah kemarin ada yang diterima di ITB, satu lagi ada yang mungkin di universitas di luar seperti di Harvard sama di Massachusetts kalau nggak salah. Nah kalau di luar negeri memang sudah biasa anak-anak yang mungkin dia usianya masih usia rata-rata SMP gitu, tapi bisa diterima di kampus. Karena memang dia punya keberbakatan tadi, punya potensi yang istimewa, mulai dari IQ-nya dan hal-hal lain yang perlu diasah, maka sudah diterima di kampus. Jadi dia seperti akselerasi. Nah di Indonesia juga ada, cuman sayangnya mungkin di Indonesia anak-anak yang seperti ini agak sering dibully gitu, mungkin kurang lebih ya, karena mungkin kok bisa anak yang masih terlalu muda gitu, masih SMP mungkin atau SMP awal tapi udah masuk kuliah. Seperti itu gambarannya. Itu yang tadi kita bahas tentang keberbakatan. Program khususnya tadi dipercepat akselerasi, mulai mungkin SMP langsung ke perkuliahan, atau juga ada yang sekolah-sekolah menawarkan program Axel ya, akselerasi. Jadi gambarannya program Axel gini, yang mungkin SMP harusnya 3 tahun, ya standarnya mungkin 3 tahun SMP umum pada umumnya, tapi ini dipercepat jadi 2 tahun atau 1,5 tahun. Itu yang untuk anak-anak yang perbakatan ini, karena dinilai dari kematangannya, dari tes IQ-nya juga. Hal lain mungkin, karena tadi ini perlu diasah terus, tidak bisa didiamkan gitu. Dan ini tadi sejalan dengan mungkin yang Bu Hamka sampaikan, artinya lembaga formal, lembaga informal, ada lembaga yang concern terhadap itu. Nah, ketika kita membahas tentang learning eksepsional, yang artinya di situ ada anak yang berbakat, anak yang jenius ini, perlu lembaga tadi sesuai dengan arahan dari Bu Hamka, pemikiran Bu Hamka, lembaga yang menaungi itu. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada ya, mulai dari dirjen, cuman memang secara bertahap gitu. Mungkin di pemerintahan ini kan setiap tahun atau setiap pemerintahan kurikulumnya berbeda, dan itu merubah juga secara kurang lebih ya. Tapi sebenarnya sudah ada, karena di Indonesia ada tadi program akselerasi mulai dari SMP
SMA ya, itu di sekolah umum. Seperti itu ya, program akselerasi memang khususkan untuk anak-anak yang berbakat. Itu gambarannya. Jadi apa yang disampaikan Bu Hamka memang sejalan untuk program akselerasi ini untuk anak-anak yang berbakat. Karena banyak potensi yang harus diasah gitu, jangan dibiarkan. Nah, kalau di luar negeri mungkin sudah banyak ya menyasar seperti itu, tapi kalau di Indonesia mungkin masih terbatas. Termasuk tadi model-model yang dibicarakan oleh Ibnu Khaldun juga. Karena sesungguhnya kalau anak-anak yang punya keberbakatan, ya kita nyebutnya keberbakatan, itu tidak bisa diberikan program yang sama dengan anak pada umumnya. Jadi model-model yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun tadi itu yang cocok untuk yang anak-anak memiliki keberbakatan, mulai dari secara bertahap, dan ada rihlah tadi, dia explore langsung, karena memang anaknya pengen tahu ya, curiosity-nya tinggi, pengen tahu, jadi cocok untuk yang tadi rihlah, yang explore langsung dia, tentunya dengan pengawasan dari guru dan sebagainya. Mungkin saya coba menyebutkan di sini ya beberapa ciri, barangkali saudara atau tetangga atau adik ada yang punya. Selain tadi kita bisa lihat dari ininya tes intelijensinya biasanya di atas 120 nilainya. Hal lain mungkin dia itu personnya atau orang ingin tahu ya, pengen tahu gitu. Kemudian suka hal-hal abstrak. Misalnya ya kita misalnya bisa ajak diskusi dan sebagainya, mungkin usianya masih muda tapi sudah nyambung dengan orang dewasa gitu. Kemudian biasanya juga orang yang atau anak yang keberbakatan ini suka humor ya, atau orang lucu gitu ya, suka menghibur orang, humoris seperti itu. Nah, kemampuannya juga di bidang akademik, misalnya cara membacanya cepat, terus cara belajarnya juga cepat tentunya. Kemudian dia punya motivasi yang kuat ketika mempelajari sesuatu. Jadi nggak usah disuruh, itu dia udah mau sendiri. Seperti itu gambarannya. Hal lain misalnya, walaupun usianya masih muda, kita misalnya masih TK atau ya belum sekolah, tapi kemampuan ini ya, kemandiriannya dia udah kelihatan. Itu yang kita bisa lihat. Jadi beberapa ciri diantaranya itu yang kita bisa lihat keberbakatan ya, sebagai anak keberbakatan. Walaupun tadi ada nilai juga dari kurva atau range nilai dari IQ-nya, tes intelligensinya kurang lebih 120, tapi dari ciri-ciri yang saya sebutkan ada potensi anak itu ke sana. Untuk soal ini ya, yang keberbakatan. Jadi program khusus perlu diberikan. Karena kalau tidak diberikan, sayang ya potensi yang udah ada. Potensi yang udah ada itu perlu dipupuk gitu, karena bisa jadi dia tadi memiliki ini ya, kemampuan lebih dan bisa diekspor. Kenapa tadi saya sebutkan beberapa kampus di luar menerima anak-anak yang taruhlah itu usia SMP gitu, karena memang tadi dia ternyata bisa engage gitu ya dengan profesor-profesor yang meneliti. Jadi mungkin pemikirannya out the box dan kreatif juga, jadi bisa gitu engage dengan profesor yang mungkin harusnya kan dia sama guru atau sama teman-temannya yang tadi ya, yang usianya mungkin lebih tua dari dia, dan banyak ide karena ingin tahunya kuat juga, jadi banyak ide yang dia tampilkan, dan wajar ketika banyak inovasi juga yang dia tawarkan dari anak yang punya keberbakatan ini umumnya ya. Gambarannya seperti itu untuk yang gifted khususnya teman-teman. Nah, oke, sebelum kita ke itu, sebentar saya mau tunjukin lagi. Nah, sebenarnya selain gifted ya, keberbakatan sebenarnya ada lagi. Kalau gifted itu kan yang lebih ya, artinya dia punya potensi lebih, tapi ada juga yang di bawah gitu, under. Nah, ini kita coba lihat di sini, teman-teman. Mudah-mudahan gambarnya terlihat di layar. Jadi
kalau kita lihat di sini pendidikan yang ditawarkan di Indonesia, ada namanya inklusi. Inklusi itu dia, ini saya ambil dari salah satu sekolah yang ada di Depok, kebetulan yang punya itu rekan di FPP juga. Menawarkan sekolah inklusi artinya baik yang mungkin nilai intelijensinya di bawah atau di atas itu bisa ada di satu tempat gitu. Kalau kita lihat ya, inklusi itu ada di tengah-tengah. Kalau misalnya kita umum ada sekolah SLB dan sebagainya atau sekolah reguler, nah inklusi itu bisa mencatukan keduanya. Termasuk tadi anak-anak yang gifted juga, anak-anak yang punya keberbakatan. Walaupun tadi banyak programnya tentunya beda ya. Makanya ketika di sekolah-sekolah seperti ini perlu ada ekstra dari guru gitu, pendampingnya ekstra untuk memfasilitasi kebutuhan per person ya, per individu, karena akan beda satu dengan lain. Seperti itu gambarannya. Nah, mungkin itu ya tentang learning eksepsional, kemampuan yang beda gitu di antara yang lain, karena dia tadi punya keberbakatan, mungkin kita sebutnya jenius atau ya agak unik ya. Untuk penjelasan langsung, saya udah simpan di e-learning, itu ada video rekaman di YouTube. Kebetulan yang berbicara itu adalah profesor ahli atau ya beliau ahli di bidang keberbakatan ini di Indonesia. Jadi kalau teman-teman penasaran gitu, pengen tahu lebih, silakan disaksikan ya di e-learning, udah saya simpan di sana, bisa disaksikan videonya. Khususnya tentang keberbakatan. Barangkali teman-teman punya adik, saudara atau tetangga gitu yang kenalan, keluarga, supaya gimana sih untuk memaksimalkan potensinya gitu. Mungkin itu ya kurang lebihnya gambaran tentang keberbakatan yang khususnya di pembahasan hari ini tentang learning eksepsional. Nah, mungkin berikutnya boleh kelompok yang sudah bisa menjawab pertanyaan yang sudah masuk ini beberapa, silakan. Boleh izin bertanya, Bu, untuk menjawab pertanyaan saya dari kelompok 8 ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Pai dan Faiza Rahmah dan Hairunisa. Ini karena berdampingan ya. Maksudnya kan kalau Hairunisa itu bertanya mengapa agama menjadi poin penting menurut Profesor Dr. Hamka. Sementara si Faiza bertanya bagaimana cara membentuk watak kepribadian seseorang, ya kan? Menurut Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini cara mengapa agama itu penting menurut Profesor Dr. Hamka, karena menurut saya ya memang karena awalnya Profesor Dr. Hamka ini sudah dibentuk oleh keagamaan yang baik ya. Dengan agama yang baik, maka menurut beliau agama juga merupakan poin penting yang harus selalu ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga agama juga penting dalam pembentukan watak, karena jika kita mempunyai agama yang baik dengan itu akan membentuk perwatakan seorang itu menjadi baik pula. Misalkan nih, orang yang kurang menerapkan nilai-nilai agama, bisa kita ketahui misalkan dia kasar, atau bisa kita perumpamakan seperti pencuri yang tadi, seperti pujangganya Buya Hamka, bahwa ilmu tanpa iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun, ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan mencuri. Nah, mengapa pencuri? Karena si pencuri ini mempunyai ilmu, tapi tidak mempunyai iman. Karena karakternya dia itu sudah terbentuk tanpa adanya iman. Jadi dari kecil, misalkan dia tidak dididik dengan baik dengan orang tuanya, tanpa keimanan, tanpa sebuah agama ataupun keimanan yang dibentuk, makanya dia menyalahgunakan keilmuan tersebut.
Sementara misalkan bayi ini mempunyai iman, tapi kan dia tidak mempunyai ilmu tentang wawasan luas. Tidak mempunyai ilmu untuk wawasan luas. Sekalinya punya pun, si bayi ini juga tidak bisa mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu sih Bu, pertanyaan saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan boleh tolong ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Nafira atas jawabannya juga. Sama-sama, Faiza. Terima kasih Nafira atas jawabannya. Sama-sama, Khairunisa. Berikutnya. Bismillah Bu, saya pengen menjawab pertanyaan dari Deva. Ya, silakan. Dari kelompok. Ya, Deva bertanya bagaimana sih Dr. Hamka itu sebentar. Bagaimana sih menurut Buya Hamka bagaimana cara mengatasi masalah anak dalam kesulitan belajar? Seperti tadi yang sudah dijelaskan di PowerPoint, Dr. Hamka ini sangat mengedepankan sosialisasi atau cara berkomunikasi untuk menciptakan kondisi belajar atau untuk menciptakan anak itu mempunyai kemampuan untuk belajar. Jadi seperti Buya Hamka telah bilang sebelumnya, bertemulah orang tua dengan guru dan juga anaknya di masjid untuk sholat berjamaah. Habis itu untuk membahas tentang tumbuh kembang anak tersebut. Misalnya seperti tadi, kesulitan dalam belajar. Maka dibahas bagaimana nih caranya agar anak tersebut bisa lancar lagi belajar, karena setiap anak kan mempunyai sifat yang berbeda dan juga cara belajar yang berbeda. Dari masalah-masalah yang orang tua keluarkan, karena kan orang tua merupakan pendidikan yang paling dekat terhadap anak-anak tersebut. Bagaimana nih nanti semisalnya anak-anak ini bermasalah tidak mau belajar, bagaimana cara jalan keluarnya, seperti itu. Jadi dibicarakan dengan komunikasi dengan baik. Setelah itu baru setelah menemukan jalan keluarnya, baru orang tua dengan guru menciptakan kondisi di mana biar nantinya nih si anak bisa belajar dengan baik lagi, entah itu dari lingkungan keluarganya dan lingkungan bermainnya, di mana mulai adanya dukungan dari teman-temannya untuk belajar kembali. Seperti itu, Deva. Jika ingin ditambahkan tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Oke, gimana Deva, sudah terjawab, Pak? Iya Bu, sudah Bu. Terima kasih jawabannya. Oke, berikutnya yang pertanyaan Najwa, ya, apa sudah atau belum? Bu, saya izin menjawab pertanyaan. Iya, boleh silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Najwa Rengganis. Pertanyaan itu, karya Al-Ibar berisikan tentang apa? Jadi, karya Al-Ibar itu merupakan karya utama bagi Ibnu Khaldun. Karya ini terdiri dari 4 jilid yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi, dan dinasti-dinastinya sejak lahirnya Ibnu Khaldun. Di samping itu juga berisi tentang sejarah beberapa bangsa yang terkenal pada saat itu, seperti Pontian, Syria, Persia, Yahudi atau Israel, Koptik atau Mesir, Yunani, Romawi, Turki, dan Franka atau orang-orang Eropa, hingga abad ke-8 Hijriah atau ke-14 Masehi. Bagaimana Najwa? Pak sudah menjawab?
Baik, sudah. Terima kasih, Zahra. Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Sarah, yaitu jelaskan metode pembelajaran tadarruj menurut Ibnu Khaldun. Nah, di sini metode pembelajaran tadarruj menurut Ibnu Khaldun, pengajaran pada anak dilakukan secara berangsur-angsur dan sedikit demi sedikit. Pertama-tama guru itu menjelaskan permasalahan yang prinsipil mengenai setiap cabang pembahasan yang diajarkan. Diberikan bersifat umum dan menyeluruh dengan memperhatikan kemampuan akal dan kesiapan pelajar memahami apa yang diajarkan kepadanya. Seperti itu, Kak. Apakah menjawab? Menjawab, Roziko. Terima kasih. Sama-sama. Oke, berikutnya berarti pertanyaan siapa nih? Tanya Zehan, Bu. Maksudnya saya menjawab. Izin menjawab. Benar ya? Benar nggak sih? Izin menjawab pertanyaannya Zehan, Ibu. Zehan, oke, silakan. Zehan kan nanya ya kelompok 3, apa spesial ilmu Khaldun di dunia akademik? Di sini saya menemukan 5 alasan kenapa Ibnu Khaldun sangat spesial di dunia akademik. Yang pertama itu ada Ibnu Khaldun ini anti takhayul ya. Ibnu Khaldun sangat anti terhadap takhayul yang digunakan untuk mengkaji data-data historis. Ia lebih suka pada sikap kritis yang membuatnya memperkenalkan banyak metode ilmiah pada ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, ada mengenal konsep asabiyah, yaitu konsep ini menggambarkan ikatan kohesi antara manusia dalam kelompok di semua tingkat peradaban, mulai dari nomaden, negara, hingga kekaisaran. Ia menjelaskan asabiyah ini terus berubah dalam siklus sejarah. Yang ketiga, ada teori ekonomi dan politik. Dalam karya utamanya, Muqaddimah, Ibnu Khaldun menulis konsep ekonomi dan politik yang terhubung dengan pemikiran terkait asabiyah. Khaldun menciptakan konsep pertumbuhan yang tinggi, merangsang penawaran dan permintaan. Dalam teori ini juga, Ibnu Khaldun menyebut para pekerja adalah sumber nilai yang diperlukan untuk mendapatkan serta akumulasi modal. Kespesialan yang keempat, ada level curve. Istilah ini adalah kenaikan tarif pajak pada awalnya yang akan menaikkan penerimaan negara, namun seiring berjalannya waktu justru membuat penurunan pendapatan karena penghambatan produsen dan perekonomian masyarakat. Nah, yang terakhir ada pelopor di banyak bidang, yaitu pemikir muslim serba bisa. Salah satu pujian terbesar untuknya adalah ilmu sosial yang dipelajari hingga saat ini dianggap tak akan mencapai tingkat tertinggi tanpa bantuan Ibnu Khaldun. Mungkin itu saja. Semoga menjawab ya, Johan. Baik, terima kasih, Mada. Baik, sama-sama. Oke, pertanyaan Zehan sudah. Berikutnya pertanyaan siapa? Ibu, saya izin menjawab dari pertanyaan Nafira. Oke. Mengapa Ibnu Khaldun dapat disebut sebagai bapak sosiologi? Nah, di sini karena Ibnu Khaldun merupakan cendekiawan Muslim yang hidup pada masa pertengahan Islam, dan beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Oleh karena itulah Ibnu Khaldun sering disebut sebagai bapak sosiologi. Apakah menjawab, Nafira? Terjawab, Roziko. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Masih ada kah? Yang pertanyaannya Siti Sarah sudah terjawab belum ya? Sudah, Ibu, tadi dijawab Tadi sama Roziko. Oke. Berarti ini Asep mau tanya atau gimana, Asep? Oh iya, Bu. Asep mau bertanya dong. Ya, silakan. Gak apa-apa, Bu, ya lewat mikrofon aja nanya, Bu. Ya, boleh. Oke.
Asep izin bertanya kepada kelompok pemateri kedua, kelompok 8 yang membahas tentang Buya Hamka. Nah, kita tahu dan kita juga mempelajari bahwa Buya Hamka itu adalah seorang ulama besar, seorang ulama masyhur di Nusantara ini. Nah, bahwa yang dijelaskan tadi bahwa Buya Hamka itu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, gitu kan, kecerdasan. Bahkan beliau juga sempat diangkat menjadi ketua MUI Indonesia, gitu kan. Nah, saya juga membaca beberapa artikel, mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa Buya Hamka ini pernah dipenjarakan, gitu, pernah dipenjara lah, gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, kenapa seorang Buya Hamka yang begitu jujur, yang begitu tulus, gitu kan, mengajarkan kebenaran, bisa dipenjara gitu? Apa landasan negara memenjarakan seorang Buya Hamka ini? Terima kasih. Oke, ya pertanyaan Asep tadi, silahkan untuk dijawab teman-teman. Ada yang bisa bantu jawab pertanyaannya Asep? Saya Nafira Fidjani izin menjawab ya Bu pertanyaan Asep. Jadi Buya Hamka ini dipenjara karena pernah dituduh melakukan pembunuhan berencana untuk Soekarno. Namun pada akhirnya Buya Hamka juga menjadi imam sholat jenazah saat Soekarno telah meninggal. Karena dia telah dia tidak memendam dendamnya gitu. Dengan dendam yang muncul akibat perseteruan itu emang sebaiknya nggak dipelihara, dan di balik setiap tragedi yang ada pasti ada hikmahnya. Mungkin pada saat itu memang Buya Hamka sedang hilaf ya, atau ada dendam yang mungkin tidak bisa dia tahan, tapi setelah dia sadar bahwa itu adalah salah, dia pun ya udah melerai aja, kayak berusaha berdamai dengan diri sendiri dan menganggap bahwa Soekarno itu ya tidak bersalah juga atas pemenjaraan dia, karena beliau juga paham beliau juga salah gitu atas perilaku beliau pada waktu itu. Begitu Asep. Boleh nanya kembali, maksudnya gini, kenapa Buya Hamka itu bisa berencana seperti itu yang demikian bisa membahayakan Soekarno, Presiden Indonesia itu gitu. Tapi itu salah tuduh nggak sih izin masuk? Iya, betul, salah tuduh. Setahu aku itu salah tuduh, makanya akhirnya Buya Hamka dibebaskan. Oh, ada kesalahan berarti ya? Iya, izin menambahkan ya. Jadi Buya Hamka itu baru bebas pada tahun 1966 setelah rezim Soekarno-nya itu jatuh dan digantiin sama Soeharto. Nah, Hamka juga kembali melakukan kegiatan yang sebelumnya sebelum dia ditahan. Tapi sekitar 4 tahun berselang, tepatnya pada
tanggal 16 Juni 1970. Nah, Hamka ini dihubungin oleh ajudan Presiden Soeharto, yaitu Maijen Suryo. Irfan mengatakan Suryo saat itu datang ke rumahnya membawa pesan dari keluarga Soekarno untuk Hamka. Rupanya pesan itu adalah pesan terakhir dari Soekarno kepada keluarganya dan dipenuhi oleh Soeharto. Soeharto lalu mengutus ajudannya menemui Hamka. Nah, bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku. Demikian kurang lebih pesan Soekarno kepada keluarganya, tulis Irfan. Jadi tadi seperti apa yang Nafira bilang, walaupun si Hamka ini dituduh dan dipenjarakan karena ada rencana untuk membunuh Soekarno tuduhannya, tapi beliau juga menjadi imam sholat untuk menyolatkan jenazah untuk menyolatkan jenazah Soekarno, karena Soekarno sendiri yang meminta Buya Hamka untuk menyolatkan jenazahnya, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Berarti terjadinya dipenjarakannya Buya Hamka itu bukan soal kasus perencanaan pembunuhan kepada Soekarno, tapi ada kesalahan gitu yang menimpa almarhum Buya Hamka gitu ya. Oke. Iya, betul. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Nafira, Dian, dan teman-teman yang udah membantu menjawab. Ya, terima kasih semuanya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau yang di kolom chat sudah terjawab semua kan ya, kalau tidak salah ya. Kalau misalnya masih ada, misalnya mau di chat, mungkin satu lagi ya, atau mau open mic langsung boleh. Sambil mungkin kalau ada yang mau tanya silahkan, sambil saya komentarin sedikit tadi yang pertanyaan Asep menarik sebenarnya. Bukan, mungkin saya bahasnya bukan soal Buya Hamkanya ya. Tadi kalau Buya Hamka sudah dibahas oleh teman-teman juga. Menariknya gini, karena hampir di berbagai negara khususnya gitu. Bahkan mungkin ya kita tahu misalnya kisah Nabi Yusuf juga ya pernah masuk penjara seperti itu. Kita mungkin sebut di beberapa negara kayak di bukan negara, tokoh Muslim. Ya, beberapa tokoh Muslim banyak yang mungkin tadi dijebloskan ke penjara walaupun secara spesifik tidak tahu salahnya apa. Di Mesir beberapa tokoh ada, kemudian di Timur Tengah kayak di Suriah gitu ya. Satu lagi yang mungkin paling terupdate itu yang di Saudi Arabia, di Arab. Kebetulan gini, beliau itu pernah ke UAI dan saya ketemu dengan beliau. Beliau itu kita menyebutnya jenderalnya para hufaz gitu ya. Karena memang beliau di bawah naungan lembaga hufaz internasional yang ada di Arab Saudi. Beberapa bulan yang lalu, kalau nggak 1 tahun nih, kurang lebih beberapa bulan di masa pandemik ini khususnya sih. Itu beliau di penjara di Saudi Arabia. Memang secara ini kan pasti kita akan bertanya, apalagi waktu itu datang ke Indonesia, ke UAI kan nggak mungkin lah UAI menerima seorang yang mungkin pernah berbuat jahat atau pernah mungkin kita menyebutnya isu-isu kudeta dan sebagainya, kan nggak mungkin ya. Artinya kan kita menerima tamu-tamu yang netral dan memang kiprahnya itu di bidang ke Quran, qiraat dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya ya beliau di penjara di sana. Kalau kita lihat itu memang banyak ya, artinya ketika pemerintah tidak sejalan dengan, kan beliau-beliau ini mungkin kita sebutnya ulama gitu, ulama yang mungkin banyak kritikan juga kepada pemerintah gitu. Seperti itu, kritik ya, artinya kan kritik untuk memberikan saran membangun sebenarnya, tapi kan kalau misalnya hatinya terlalu sensitif kan bisa jadi bumerang gitu ya. Seperti itu. Dan itu yang mungkin banyak juga tadi, selain yang di Saudi Arabia itu namanya Syekh Abdullah Basfar ya teman-teman. Mungkin di Mesir ada banyak,
Ya di beberapa negara Timur Tengah, mungkin di banyak negara banyak kayak gitu. Artinya ketika tidak sejalan dengan pemerintahan, terutama saat itu ya taruhannya gitu tadi di penjara. Tapi ketika di penjara itu menjadi suatu itu sama seperti kayak Buya Hamka ya, beliau banyak menorehkan karya dan bukan menjadi mati, malah bukan padam gitu, tapi menjadi lebih ini setelahnya gitu. Dan tokoh-tokoh lain seperti itu ya, artinya setelah bebas gitu, artinya malah memberikan efek atau dampak yang lebih luas gitu, dan yang tadinya mungkin bermusuhan sekarang bisa berdamai gitu. Artinya tadi banyak mungkin karena soal faktor politik, kekuasaan dan sebagainya, ada ya manusia ada dihinggapi rasa benci dan sebagainya ya hal itu yang menyebabkan seperti itu ya. Tapi sebenarnya secara umum kalau kita misalnya bicara tentang Syekh Abdullah Basfar, kan beliau ya kan memang bidangnya di soal, bukan soal politik ya, beliau jarang lah bicara soal politik, tapi memang tentang qiraati, tentang hupas gitu, tapi kok bisa di penjara. Sama seperti kita mempertanyakan seperti itu, mungkin banyak tokoh yang nggak kita duga tapi ternyata ya tadi mungkin dianggap berseberangan dan sebagainya. Nah mungkin seperti itu ya, sedikit ya tambahan atau gambaran dari saya tentang tadi pertanyaan Asep yang menarik gitu, sehingga saya berikan komentar gitu ya teman-teman. Nah apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Sambil saya absen ya, mungkin ada yang mau tanya. Deva, ada Deva? Hadir, Bu. Oke, Dian Fitri? Ada, Ibu. Zikrika? Hadir, Bu. Naila? Hadir, Bu. Ramadan Dewa? Dewa? Dewa nggak ada ya? Dewa pernah masuk atau tidak ya, teman-teman? Nggak ada kabar, Bu. Oke. Dewa nggak ada, lanjut ke Salsabila. Hadir, Bu. Syakira. Saya, Ibu. Siti Sarah. Hadir, Bu. Siti Sarifah. Siti Sarifah. Siti Sarifah Siva. Nggak ada ya? Hadir, Bu. Hadiro. Maaf, Ada. lupa. Iya, iya. Syifa Fadila. Hadir, Bu. Namira. Hadir, Bu. Oke. Roziko. Hadir, Ibu. Asep. Hadir, Ibu. Atifah. Hadir, Ibu. Ifa Aulia. Hadir, Ibu. Ahmad Royhan. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Ibu. Faiza. Hadir, Bu. Ahda. Hadir, Bu. Muhammad Rayyan. Hadir, Bu. Khairunisa. Hadir, Ibu. Fatia. Hadir, Ibu. Oke. Yasira. Yasira nggak ada ya? Benar ya, nggak ada ya? Oke. Lanjut. Yuniar. Halo Yuniar. Yuniar mana Yuniar ya? Yuniar nggak ada ya? Nafira. Hadir, Ibu. Ilmi. Hadir, Ibu. Najwa. Hadir, Bu. Nafiro. Hadir, Bu. Elsa. Halo Elsa. Hadir, Bu, hadir. Oke. Zehan. Hadir, Bu. Wahyu. Wahyu ada Wahyu. Muhammad Wahyu. Nggak ada ya dia? Wahyu nggak ada ya? Oke. Ya, jadi mungkin seperti itu teman-teman, hari ini kita bahas tentang tokoh Ibnu Khaldun dan Buya Hamka. Khususnya kedua tokoh itu relate
dengan pembahasan kita di learning exceptional. Learning exceptional itu tentang keberbakatan tadi ya. Jadi anak-anak yang punya keistimewaan, mungkin kita nyebutnya jenius gitu, karena mungkin dari IPK-nya lebih. Wow. Salah. Dari IPK-nya lebih, terus dari tadi ciri-ciri yang saya sebutkan yang mungkin lebih dewasa dari umurnya, terus yang mampu untuk memecahkan dan mandiri dan sebagainya. Karena tadi ditawarkan Buya Hamka adanya pendidikan formal ya, institusi formal dan informal itu harus sinergi, dan juga beberapa metode dari Ibnu Khaldun misalnya rihlah. Metode rihlah itu efektif banget untuk orang-orang yang jenius tadi, karena untuk lebih ekspor, lebih turun gitu ya ke lapangan langsung, dia lebih terasah bakatnya, atau apa namanya tuh, terasah bakat ya, bukan bakat, terasah potensinya. Seperti itu. Itu yang perlu dikembangkan. Dan untuk nanti teman-teman yang mau pelajari lebih lanjut, saya udah simpan tayangan YouTube materinya, karena yang berbicara itu Profesor di Indonesia yang beliau pakar di keberbakatan atau jenius ya, apa tentang orang-orang jenius gitu. Silakan dilihat tayangan YouTube-nya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk hari ini. Masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan di siang hari ini? Gimana? Ada pertanyaan? Insya Allah udah cukup, Bu. Oke, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya pertemuan kita di siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Apa namanya, bisa kita ambil hikmahnya juga. Dan jelas segala sesuatunya insya Allah. Mungkin kita tutup dulu ya. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.